Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi, dan kali ini Ibu Bapak Saudaraku, kita akan mengumumkan bahwa mulai tanggal 21 minggu yang akan datang, kita akan ibadah seperti biasa, hanya tetap memperhatikan protokolernya, kesehatan yang sudah dicanangkan, yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Doakan mudah-mudahan ibadah kita lancar, karena memang ada sesuatu yang kami tunda, dan pada minggu ini juga kita masih tetap online supaya kita tetap sehat, bugar. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh saya sangat rindu berjumpa dengan Bapak Ibu. Namun karena keadaan, dan hari ini satu tema khotbah yang perlu kita perhatikan, yaitu karunia pengertian. Mengapa saya mengetengahkan karunia pengertian atau pengertian itu sendiri? Sebab Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita, tanpa kita mengerti sesuatu, maka kita akan menjadi masalah. Hidup kita akan menjadi masalah. Segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan ini, baik itu menguntungkan, baik itu merugikan, kalau kita mengerti pada akhirnya tujuan hidup itu, maka itu tidak menjadi masalah. Lebih-lebih ketika sesuatu yang merugikan terjadi, ketika penyakit terjadi, ketika masalah itu silih berganti. Tetapi ketika kita mengerti apa makna semuanya itu, maka kita bisa bersyukur di tengah-tengah masalah itu sendiri. Oleh sebab itu, satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh karunia pengertian untuk menghadapi hidup ini. Dan Rasul Yohanes, seorang rasul yang sangat-sangat luar biasa dibanding dengan murid-murid yang lain. Beliau, Rasul Yohanes, adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga ketika Yohanes melihat salib Yesus, semua murid-murid takut, tapi Yohanes justru ada di bawah salib Yesus dan selalu dekat dengan Yesus. Mengapa? Karena Yohanes mengerti siapa yang dia dekati itu. Nah, barangkali ini juga menjadi dasar dari hidup kita ketika kita mengerti apa sesungguhnya hidup dan tujuannya. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu menangis, kita tidak perlu sedih karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa bersyukur di tengah-tengah gelombang, kita bisa bersyukur di tengah-tengah masalah. Ibu Bapak Saudaraku, hari-hari ini kita digemparkan oleh banyak hal. Gunung meletus terjadi, gempa terjadi, longsor terjadi, banjir terjadi, dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan yang lebih ngeri lagi, sekarang ini COVID tidak pernah berkurang, justru bertambah. Itu sebabnya gereja masih berpikir untuk bisa online atau offline. Dan itu sebabnya Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Dan di tengah-tengah renungan pada hari ini, kita bisa mengerti keadaan ini sehingga kita bisa bahagia di tengah-tengah yang tidak kita inginkan. Mari kita membaca, yaitu karunia pengertian di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-20, ayat yang ke-19 dan 20. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat.
Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak saudaraku, satu hal yang perlu kita perhatikan tulisan Yohanes ini. Yohanes mengajak kepada kita untuk kita bisa mengerti bahwa kita ini berada di dalam Allah yang benar. Kita ini berada di dalam jalan yang benar. Itu sebabnya mari kita bisa mengerti siapa Allah yang benar dan siapa jalan yang benar itu, sehingga kita bisa mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus, rasul yang lain, termasuk Rasul Paulus, termasuk Rasul Petrus, dan bahkan yang sekarang ini bicara yaitu Rasul Yohanes. Kehidupan Yohanes bukan salah satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan secara fisik, tapi justru kehidupan yang begitu banyak penderitaan. Bahkan usia tuanya dia harus masuk di satu pulau, diasingkan di sana di Patmos pada waktu usia 86. Namun itu tidak membuat penyesalan hidup, tidak membuat Yohanes menderita begitu rupa. Bahkan Yohanes di tengah-tengah penderitaannya, dia mendapatkan wahyu untuk menyingkapkan apa yang akan terjadi di kemudian hari atau eskatologi. Ibu bapak saudaraku, untuk dapat karunia pengertian ini ada beberapa hal yang sudah ditulis oleh Yohanes. Yang pertama, kita melihat ayat 14 dan ayat 15, yaitu hidup di dalam doa. Saya akan bacakan ayat 14 dan ayat 15. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ada dua ayat yang luar biasa, yaitu Tuhan akan mengabulkan doa kita jika kita minta kepadanya. Namun kita melihat di sini ayat 14 ditekankan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi permintaan kita ini bukan menurut keinginan kita, bukan menurut kemauan kita, bukan menurut cita-cita kita. Walaupun tidak salah kita minta yang kita inginkan, kita minta yang kita cita-citakan, tidak salah. Tetapi kembali, jadilah kehendak-Mu. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu kemauan Tuhan? Kalau memang itu kemauan Tuhan, maka doamu pasti akan dikabulkan. Jadi ibu bapak saudara, pengertian kita yaitu bahwa doa itu luar biasa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika menghadapi sebuah kehidupan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus menghadapi kematian. Apa yang dia lakukan? Dia tidak lari kemana-mana. Dia lari ke Getsemani, dia berdoa. Elisa demikian, dikatakan di dalam Yohanes ini bahwa Elisa manusia biasa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang didoakan yaitu minta hujan turun, hujan pun turun. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi marilah kita minta sama Tuhan roh pengertian bahwa doa itu segala-galanya dalam hidup kita.
Maka pengertian hidup di dalam doa itu menjadi bagian dari hidup kita. Jangan hanya pengertian kita bahwa doa itu minta, memang itu salah satu. Tapi justru pengertian doa adalah kehidupan kita ini berhubung dengan Tuhan. Ketika hidup kita ini selalu berhubung dengan Tuhan, dekat, nyambung, bersama-sama dengan Tuhan, maka indah dan luar biasa. Itu sebabnya Yohanes menyarankan kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka itu sebuah karunia pengertian untuk kita tidak mengabaikan doa. Jadi ibu bapak saudara, berdoalah, sebab di dalam doa ada kekuatan. Bahkan kita melihat orang-orang yang sakit didoakan sembuh, orang-orang yang saat ini luka didoakan sembuh, dan masih banyak yang lain. Sebab itu mari kita bersama-sama hidup di dalam doa, bukan ketika kita butuh baru meminta, dan itu memang bagian dari doa. Tapi doa adalah hubungan kita, kedekatan kita, bisa bicara dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara dengan kita, itulah doa. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu pengertian yang luar biasa bahwa doa adalah hidup kita. Ada pepatah mengatakan doa itu nafasnya orang percaya. Jadi kalau hidup kita diwarnai tiap saat, tiap hari, tiap detik, tiap waktu dalam doa, saya percaya tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Makanya mari kita, daripada kita berpikir yang bukan-bukan, berdoa. Bahasa roh dalam hati, dekat dengan Tuhan, kita nyambung dengan Tuhan sewaktu-waktu, dan itu indah. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasul Yohanes. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan begitu dekat, sehingga Tuhan pilih kemana saja Tuhan Yesus ketika butuh orang yang ada di sampingnya, maka salah satu orang itu yaitu Yohanes. Ya, ketika Tuhan meminta 3 orang, salah satu Yohanes yang mendampingi untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu, doa itu mempererat, doa itu mengubah, doa itu membuat kita semakin lebih berharga di hadapan Tuhan. Itu satu pengertian. Jadi karunia pengertian ini perlu sekali, yaitu bahwa doa itu luar biasa. Maka jangan sia-siakan. Ini salah satu rahasia karunia pengertian, yaitu hidup di dalam doa. Dan yang kedua, apa yang dikatakan Yohanes supaya Yohanes menginginkan setiap orang memiliki karunia pengertian, dan karunia pengertian itu biar dikasih oleh Tuhan, yaitu yang kedua, karunia pengertian hidup di dalam karakter Allah. Ibu bapak, ini salah satu kedalaman seseorang. Agama mengatur bagaimana cara orang sembahyang, cara orang berpakaian, cara orang berlaku seperti agama itu sendiri. Namun kekristenan tidak pernah mengatur itu. Kekristenan hanya membawa orang bisa memiliki karakter Allah. Hidup di dalam karakter Allah itu salah satu pengertian yang kedua. Mari, ini yang dikatakan oleh Yohanes, yaitu di dalam ayat yang ke-18 dari 1 Yohanes pasal 5. Demikian firman Tuhan ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak menjamahnya. Ya, kita lihat hidup di dalam Allah, karena lahir di dalam Allah. Kita lihat
Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini jadi Bapak Ibu Saudara, pengertian kita bahwa kita ini dilahirkan di dalam Tuhan. Setelah kita percaya, dibaptis, itu berarti dilahirkan di dalam Tuhan. Dan milikilah kedekatan dengan Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu hidup di dalam karakter Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hidup di dalam karakter Allah itu ada dua. Salah satunya A dan B, yaitu hidup kudus dan hidup benar. Ketika hidup kita ini kudus, ya, dalam hati kudus dan tidak macam-macam, dan hidup dalam kebenaran, maka tidak ada ketakutan. Maka di sana surga, damai sejahtera memerintah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, karakter Allah itu hanya dua saja yang paling menonjol, kudus dan benar. Bagaimana hidupmu? Bagaimana dengan ucapanmu, pikiranmu, caramu melihat, caramu mendengar, caramu berjalan, caramu bergaul? Apakah engkau kudus? Dan benar itu firman Tuhan. Akulah kebenaran. Itu Tuhan Yesus. Hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengertian karunia, pengertian yang kedua adalah hidup di dalam karakter Allah, yaitu hidup kudus dan hidup benar. Ditekankan dalam hidup kita sehari-hari. Maka saya percaya Ibu Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu akan membawa kita di dalam kebahagiaan tersendiri, sekalipun kita sedang menghadapi berbagai-bagai masalah. Waktu itu Yohanes hidup, zaman itu bukan zaman yang enak. Orang Kristen dikejar, orang Kristen disalahkan, orang Kristen menjadi bagian dari minoritas yang benar-benar tidak terima keadilan oleh dunia. Tetapi mereka tetap semangat, bahkan mereka bertumbuh. Bagaimana dengan kita? Saat ini kita sedang dihimpit oleh keadaan alam murka, penyakit datang, dan itu ancaman. Tidak beda dengan zaman dulu. Tetapi mereka tidak takut dengan ancaman itu. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ini salah satunya dari bagian yang diungkapkan oleh Yohanes. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi yang berikutnya. Apa karunia pengertian yang diungkap oleh Yohanes? Kita lihat di dalam ayat 21. Hidup di dalam kewaspadaan. Ini salah satu dari bagian yang ketiga, yaitu karunia pengertian. Hidup di dalam kewaspadaan. Ayat 21. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Apa arti berhala? Berhala itu bagian dari keinginan kita, itu berhala. Keinginan yang tidak sesuai dengan Tuhan, keinginan daging kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, itu bagian dari salah satu yang dikatakan berhala. Mari waspadalah dengan keinginan kita. Apakah saat ini kita ingin kondisi ini? Mestinya kita sudah mengerti bahwa kita mesti harus hidup dalam kewaspadaan. Untuk apa? Untuk lebih takut dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memperoleh karunia pengertian? Hidup di dalam doa, hidup di dalam karakter Allah, dan hidup di dalam kewaspadaan. Dan ini yang diutarakan Yohanes ketika Yohanes menjalani hidup. Dan Yohanes tetap sukacita, tetap damai, walaupun salib mengancam dirinya, walaupun hidupnya di penjara di tengah-tengah Pulau Patmos, tetapi dia bisa bahagia karena dia memperoleh pengertian ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengertian hidup di dalam doa, hidup di dalam karakter Allah, dan hidup di dalam kewaspadaan ini bagian dari untuk menaikkan mutu kualitas iman kita.
Saya tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu. Apakah doa hanya bagian dari kebutuhan ketika saat kita ingin, kita mimpi, kita punya cita-cita, kita perlu lalu doa? Tidak salah, tetapi itu kurang. Karena Tuhan inginkan hidupmu sepanjang waktu bersama Tuhan. Yang kedua, mari kita tidak mau mencemarkan diri kita. Kita mau kudus dalam ucapan, kudus dalam penglihatan, kudus dalam pendengaran, kudus dalam tingkah laku, dan tidak mau melakukan yang di luar kehendak Tuhan. Kita mau benar. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu bagian dari kebenaran. Sehingga itu menjadi satu cermin hidup kita. Dan saya percaya itu yang dilakukan Yohanes. Sehingga Yohanes mampu menghadapi hidup dan dia memperoleh kemenangan walaupun harus mati dalam penderitaan secara fisik. Namun Yohanes mati dalam kemenangan, tidak takut mati, tidak takut menderita, tidak takut diancam. Dia tetap menjalani hidup. Itu sebabnya ini kunci, Ibu Bapak Saudara. Dan yang ketiga, hidup waspada. Ibu Bapak Saudaraku, mari saya sebagai gembalamu mengajak untuk kita merenungkan hidup kita. Sejauh apa kekristenan kita, seperti apa hidup kita. Tapi pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara tidak main-main lagi dengan hidup. Dan saat ini hidup kita terancam dengan banyak hal. Kita terancam dengan banjir, terancam dengan kecelakaan, terancam dengan angin ribut, terancam dengan hujan lebat, banyak lagi yang lain. Kita masih luput. Ada banyak orang meninggal karena kecelakaan, ada banyak orang meninggal karena banjir, ada orang meninggal karena longsor, ada orang meninggal karena gunung meletus, dan masih banyak lagi yang lain. Kita masih selamat. Mari gunakan hidup kita benar-benar untuk hidup bersama Tuhan Yesus. Di sanalah kekuatanmu, di sana hidupmu, dan kita tetap waspada. Orang yang waspada bukan berarti tidak pernah tidur, melek terus, tidak. Tetapi menjaga untuk kita tidak memberikan daging kita melampaui keinginan Tuhan. Ini yang perlu Bapak Ibu. Menjaga hidup kita tidak mengumbar keinginan kita, nafsu kita. Tetapi mari kita lebih sungguh-sungguh. Saat ini, saat yang akhir Bapak Ibu Saudara, kematian begitu dekat di antara kita. Bagaimana kalau kita mati? Apakah kita sudah siap? Ini menjadi perenungan. Sekarang kita melihat orang mati begitu mudah. Tahun pandemi ini, jemaat kita sudah 5 yang dipanggil Tuhan. Dan itu usia produktif semua. Usia yang belum siap mereka meninggal, tapi realitanya mereka dipanggil. Ada yang masih muda, ada yang setengah baya, dan masih lebih banyak yang setengah baya. Itu sebabnya mari kita bersama-sama dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan kekurangan-kekurangan kita, supaya kita makin sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami. Kami tahu Tuhan, roh pengertian itu kekayaan yang luar biasa. Ketika kami mengerti bahwa hidup itu begitu banyak ancaman, begitu banyak masalah, begitu banyak roh kecelakaan. Tetapi Tuhan, Engkau telah memperlihatkan bagaimana Rasul Yohanes hidup di tengah-tengah musibah, hidup di tengah-tengah aniaya penderitaan, hidup di tengah-tengah ancaman. Dia menemukan pengertian yang luar biasa, sehingga dia menang, dia bahagia, dia sukacita di tengah-tengah semuanya itu. Bapa, kami berdoa buat semua umat Tuhan yang hari ini mendengar, supaya kami bisa
mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes, yaitu hidup di dalam doa, hidup di dalam karakter Allah, dan hidup di dalam kewaspadaan di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami maju lebih dalam lagi, untuk kami meningkatkan mutu kualitas iman kami, lebih banyak berdoa, lebih banyak menekankan kekudusan dan kebenaran, lebih waspada lagi, tidak sembrono lagi. Dan kami serahkan ibadah kami yang akan datang. Kiranya Tuhan jagai kami, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang saat ini menghantui kami, supaya kami juga diberi roh keberanian, roh sukacita, supaya kami sama seperti Rasul Yohanes, tidak takut menghadapi kematian, tidak takut menghadapi bencana, bahkan tidak takut menghadapi ancaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat kami yang saat ini mendengarkan, sehingga mereka lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudaraku, berdoalah dengan keluargamu hari ini. Apa yang kurang, apa yang lebih, itu bisa dinaikkan dan didoakan, sehingga tujuan hidup kita benar-benar mendapatkan pengertian yang lebih. Tuhan memberkati. Haleluya.